sabilillahi amwat bal ahya. Wali itu hidup di kuburan. Bahkan kata Al-Allamah Syekh Abdul Wahab Asy'arani dalam sebuah riwayat hadis itu bahwa di kubur wali itu Allah utus malaikat yang kerjanya malaikat itu mengijabah doa-doa dan permohonan orang-orang yang ziarah yang bertawasul dengan itu wali. Banyak wali-wali itu hidup di kuburan. Salah satu guru Syekh Abdul Wahab Asy'arani, ulama besar di Mesir yang kewaliannya tidak diragukan oleh seluruh ulama. Beliau punya guru, salah satunya Syekh Ali Al-Khawas. Pada waktu sakaratul maut, Ali Al-Khawas ini murid-muridnya pada nangis, termasuk Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Nangis. Jadi muridnya semuanya pada nangis. Dalam hatinya, gua belajar kemana? Begitu. Kalau guru ini meninggal, kemana mesti kami? Begitu dalam hati mereka-mereka. Lah itu kemudian ini sadar, melek lagi. Syekh Ali Al-Khawas ini melek lagi, bertanya sama murid-murid yang ada di sekelilingnya tuh yang pada nangis. Dia tanya, kenapa anda menangis? Emang ada apa? Dia bilang, guru ini sekarat tadi, sudah nangis. Jadi kata gurunya, oh anda takut saya meninggal. Saya ini termasuk orang yang bisa ngajarin murid di dalam kubur. Enggak usah takut. Ente kalau susah-susah belajar enggak bisa, bawa aja kitab ente depan kuburan baca, entar ente paham. Itu begitu. Dan itu Mu'allim Syafi'i Hazani, Pak. Kalau susah belajar, datangnya ke Habib Ali Bungur belajarnya. Sesudah Habib Ali bin Husain wafat itu dia ke Al-Hawi, ke Condet. Kalau ada materi susah, pergi aja ke kuburannya, bawa kita baca, pulang paham aja apa yang tadinya di rumah nggak paham. Ada wali-wali memang kayak begitu makamnya, dan luar biasa makam wali itu. Jadi karena kenapa sampai kayak begitu? Dia punya kedekatan yang sangat tinggi sama Tuhan. Kata Allah, "Fadhkuruni adzkurkum." Ente ingat aku ingat ente. Wali ini orang yang banyak ingatnya sama Allah, maka dia diingat oleh Allah. Rahmatnya tercurah di dalam kalbu orang yang suka zikir. Orang yang suka zikir itu banyak rahmat yang masuk di kalbu. Bila udah mati, maka rahmat itu menular dari kalbu ke jasad, ke seluruh jasadnya rahmat. Dari jasad itu rahmat itu menular ke kain kafan. Dari kain kafan itu rahmat itu menular ke kuburan. Kuburan itu ke atas kuburan. Dari atas kuburan itu ke masyarakat sekitar. Sampai di luar Batang, orang Jawa itu sampai anaknya jadi sarjono gara-gara dia dagang aqua di dekat kuburan Habib Abu Bakar Ibn Husain bin Abdullah Al-Aidrus. Jualan tuh, udah mati masih bisa ngasih makan sama orang yang hidup. Tuh Wali Songo tuh, udah mati supir hibah non muslim dia dapat, kondektur dapat, supir hibah dapat, belum masyarakat sekitar, sampai calon ziarahnya tuh dapat dia. Itu rezeki dari situ tuh. Udah matinya aja, kalau wali-wali mah bisa membuat orang tenang. Lain dengan Wali Songo, matinya ini digirangin orang. Alhamdulillah, mangga gua aman dia mati. Ini namanya Wali Songo. Songong nih, yang kayak begini nggak usah ditembok-tembok. Jadi kalau wali memang disuruh agar supaya orang mengambil berkah, agar supaya orang tidak sembarangi. Sebab kalau orang nyakiti wali, bahaya.
luhumul ulama masmumatun, dagingnya para ulama billah, para aulia itu beracun. Kita menyakiti mereka, apa kita kencingin kuburnya yang kita enggak sadar, atau apa saja yang menyakiti perbuatan yang tidak benar, itu bikin hancur kita punya hidup. Karena itu biar orang paham, ini kubur wali paling tidak seawam-awamnya orang kagak berani mau pacaran deket situ tuh, paling enggak begitu tuh, kira-kira begitu. Itu kubur wali. Jadi memang banyak dalilnya kubur wali itu memang tidak pengecualian, kurang lebih biar di tanah wakaf. Sebab wali tidak semuanya itu kubur wali, 1-2 paling dalam tanah wakaf itu, kurang lebih begitu. Kemudian apa itu yang pertama itu yang di dalam baik dikubur dengan peti, hukum asalnya makruh, enggak haram. Boleh orang dikubur di peti, boleh tidak. Makruhnya kenapa? Karena pakai dana. Kan mahal peti mati itu, mahal. Makruhnya banyak sunat-sunat yang ditinggal gara-gara dikubur dengan peti. Seperti apa itu namanya, ditempelin di tanah pipinya, ditempelin dengan tembok kubur, enggak dapat. Itu yang kemudian hukumnya menjadi makruh. Kalau kemudian dikasih tanah atau tidak, ini karena memang mungkin ketika dipakai peti harus nempel dengan tanah, ini enggak bisa ada peti, gua kasih tanah aja, ya silahkan saja. Enggak juga, enggak mengapa. Yang penting nomor 1, dikubur pakai peti harus menghadap kiblat. Itu sudah ketentuan. Jangan sampai terlentang seperti orang Nasrani kan terlentang begitu. Kita jangan begitu terlentang. Kalau terlentang wajib digali ulang. Dan dikubur pakai peti wajib, sebagaimana yang ditanya oleh bapak kita yang pertama, manakala banjir. Kalau daerahnya banjir, daerahnya bakal ini kita gali lagi, keluar air lagi, pakai peti bukan saja makruh, bukan sunnah, tapi malah wajib adanya pakai peti itu. Kalau sampai kuburannya rembes berair mulu, karena itu menyakiti, pakai peti enggak apa. Jadi dilihat pakai peti. Jadi karena itu memang dibutuhkan. Jadi kembali mau dikasih tanah pipinya mau enggak, enggak apa-apa. Jadi kalau masalah ditaburin tanah mah kuburannya aja tuh dengan doa yang kita ajar kemarin itu minha khalaqnakum, enggak mesti kepada mayatnya lah. Tapi kalau andai sampai orang kayak begitu, tidak kemudian mendadak menjadi haram adanya. Saya kira seperti ini. Kemudian bagaimana kalau orang tua yang meninggal itu gak punya anak laki-laki? Bagaimana dengan ziarah kuburnya? Enggak apa-apa. Ziarah itu biar perempuan enggak apa-apa. Jadi kalau sampai enggak punya laki-laki, sebab kuburan kalau enggak diurus itu rumputnya tinggi-tinggi, enggak diurus itu. Jadi enggak apa-apa, diurus saja. Begitu tuh ziarah saja. Kalau enggak punya laki-laki, kita anak perempuan kan sama suami kita kan pasti suaminya nih anak perempuan ini kan laki-laki juga ya. Nah yang lakinya aja dia ikut ngantar, bang ziarah ke kubur orang tua saya, sebab abang nikah sama saya itu kan saya lahir dari dia, yuk kita ziarah, ajak lakinya. Itu yang kayak begitu. Enggak bisa saya mimpin ziarah, yaudah yang penting nemenin aja, begitu enggak apa-apa. Lama-lama juga bisa. Jadi enggak apa-apa. Bagaimana dengan kuburan yang ditumpuk? Harus berapa lama jangka waktunya? Terima kasih. Tadi ada yang kelewat jabarinnya. Bagaimana kalau kita kan tadi dibilang wala yunbasul qabru qabla bilal mayyit. Tidak boleh digali ulang kuburan itu sebelum hancurnya mayat. Jadi apakah mau numpuk? Jadi berapa lama jangka waktunya untuk kita tumpuk laginya itu? Ini lama dan cepatnya itu berbicara struktur tanah, gitu. Struktur tanah, gitu. Geologi. Orang yang berbicara tentang tanah. Kalau Arab itu setahun aja udah hancur di Arab. Setahun udah
hancur. Satu, iklimnya panas, buminya juga panas. Jadi makin panas itu makin hancur. Kalau di kita itu ada yang 40 tahun baru ditumpuk, ada yang 60 tahun, paling cepat 40 tahunan ditumpuk itu baru sudah nggak ada hati-hatinya. Artinya udah hancur dah tuh. Di kita, saya nggak tahu artinya kalau di Serang itu saya kira sama lah tanahnya sama di kita gitu. Jadi 40 tahunan untuk menumpuk itu. Ada struktur tanah itu yang setahun, tergantung daerah-daerah. Ini mungkin berbicara tanya sama pakar tanah. Mungkin orang sini ada yang kuliah bagian pertanahan tapi bukan BPN. Kalau pertanahan bagian notaris itu urusan Pak Dedi. Itu enggak sampai sono-sono ukuran kekuatan struktur tanah Pak Dedi itu kagak. Ini ukuran harga tanah aja dia tahu dia. Tapi ini tanah ini kekuatannya berapa tahun saya enggak yakin dia tahu itu. Tapi mudah-mudahan prasangka saya salah, enggak yakinnya ini. Mungkin tahu juga, diajarin saya enggak tahu. Tapi ini adalah struktur tanah. Ini tanah ini kekuatannya berapa, kan ada tanah homos, ada tanah liat. Ini beda-beda. Ada yang 40 tahun sudah ada. Kalau begitu kita gali saja. Kan begitu mau numpuk tuh gali. Karena itu kalau kita pakai peraturan Islam, kan sebetulnya tempat mayitnya mau yang lubang landaknya aja kan. Ini kan rumah aja. Dari rumah yang Islam atur itu kan bisa muat 2, 3. Bisa muat 3 tempat itu. Karena kan hampir 2 meter. Itu kan bisa banyak itu berjejer di dalamnya nantinya. Itu kan begitu. Ini kan kurungan atas saja. Yang ininya kan rumah dia percisnya kan yang disebut lubang landaknya. Ini kan tempatnya saja. Kan yang ininya bisa kita gali lagi. Kan ininya rada kemari, kan begitu. Kita gali lagi rada kemari. Itu kan sebetulnya mohon maaf jejerannya kayak begitu tuh kalau kita ngikutin agama tuh. Jauh lebih enak dengan kayak begitu. Kalau kita kan enggak masih sono di A1 saja biar gampang ziarahnya, padahal bukan biar gampang ziarah juga kagak. Biar di depan juga, biar di pojok kalau niat ziarah aja kan begitu ya. Begitu kadang susah sih kita. Jadi kembalilah pakai peti, pakai itu, atau kembali pertanyaan ini ditumpuk berapa lama jangka waktunya, jawabannya berbeda-beda tergantung struktur tanah. Untuk lebih tepatnya tanyakan kepada pakar yang berbicara tentang tanah di daerah kita, kuatnya ketika jasad manusia dikubur, hancurnya dengan tanah ukuran sekian, berapa iklimnya. Itu bisa ditanya. Mungkin kalau yang masih kuliah itu bisa bertanya ya, untuk menjembatani saudara-saudara kita biar nggak terlalu kebingungan berapa tahun. Tapi ulama-ulama kita selalu menyebutkan antara 40 sampai 60. Di bawah itu kami belum dapat ulama yang menyebutkan itu. Kurang lebih demikian. Wallah. Tadi dalam makam itu ada 2 meter. Yang dimaksud tidak boleh ditumpuk tadi kan dia yang bahaskan itu kan. Nah, kalau penggalian tadi, tumpukan tadi, kira-kira cuma 1,5 meter. Kita tinggal itu aja boleh. Iya boleh saja. Boleh saja ya. Boleh saja. Jadi intinya kan kita numpuk tuh jangan ditumpuk di mayatnya. Kan begitu. Jangan ditumpuk. Karena itu kalau kita gali kubur, tadi kami jelaskan. Kalau kita gali kubur kemudian belum selesai ketemu tulang, ketemu mayat lah gitu ya, ketemu tulang, tutup lagi. Kalau kita gali belum selesai, belum rapi, ketemu tulang. Nah kalau udah rapi, udah sampai kita buat lubang landak, pas di lubang landak ketemu tulang, ini mah nggak jadi, udah terakhir. Nanti kan kapan dikuburnya, mikirin kuburan. Kubur itu apa tuh namanya tulang itu dikumpulin aja di pojokan. Apakah mau dibungkus lagi silakan, apakah mau ditaruh aja di kantong kresek tergantung kita lah. Ditaruh aja di pojokan, kubur dah ini. Itu adab yang disuruh di dalam aturan-aturan penguburan. Kurang lebih seperti itu. Tentang lidah tadi bukan, tapi ini yang sudah jadi tulang belulang
itu dipisahkan, terus kita hukumnya maksudnya setelah kita gunakan itu tata caranya sama nggak waktu kita ajanin di lubang itu, atau tuh mayatnya setelah tulang-tulang lutanya itu nanti seperti pala sini tulang ini terus ditaruh di peti, itu tanahnya juga terus itu diajarin juga nggak? Jadi sebetulnya sih enggak, mindahin aja. Jadi mindahin aja. Jadi ya kita pindahin aja tulang yang ada. Kalau tinggal umpamanya itu tengkorak pala, ya palanya aja dipindahin ditaruh. Nggak perlu azan, nggak perlu qomat. Bagusnya dikafanin aja, artinya dibungkus kembali. Bagusnya begitu. Kalau mungkin ya itu kan sebaiknya aja, tidak wajib. Gitu, hanya mindahin saja, dah pindahin, enggak diazanin. Kalau dia azan, ya bagus juga, enggak pakai, enggak salah juga, tapi tidak seperti demikian. Tidak, artinya tidak disunatkan harus begitu. Itu hanya pindah saja. Jadi enggak pakai azan, enggak pakai apa. Tapi andai mau diazanin masih lebih bagus, tidak salah begitu. Sebab para pahlawan yang di Kalibata itu kalau mau dipindahin dinyanyiin lagu Indonesia Raya itu enggak pakai, apalagi azan Indonesia Raya boleh begitu. Jadi enggak usah jadi ribut, kurang lebih begitu. Kita temuin di azan ini ya enggak apa-apa, saya tidak pernah nyela orang azan kok bagus. Kenapa kita mesti celak? Ya biar saja. Orang enggak azan ini emang iya enggak sunat gitu ya, enggak apa-apa. Jadi legowo saja, jadi enggak perlu dipindah-pindah saja. Kafanin kalau bisa gitu, kalau kita mampu mah dikafanin, bungkusin, pindahin kuburannya sesuai itu. Yang dipindahin kan hanya jasad saja, begitu kemudian ruh kan akan kembali ke tempat di mana tempatnya ruh itu. Kalau dia orang baik di Illiyin, kalau dia orang tidak baik di Sijil, tempatnya ruhnya itu nantinya. Enggak di situ. Jadi enggak perlu takut. Itu kayak enggak apa? Enggak perlu diajar. Ya. Pada waktu kita baca tahlil selalu baca Al-Fatihah ditujukan pada Syekh Abdul Qadir Jailani. Iya. Itu siapa sebetulnya? Baik, jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini adalah wali min awliyaillah. Sebetulnya yang benar bacaannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bukan Jailani. Orang kampung kita ngasih nama orang Jailani. Salah itu sebetulnya. Kalau mau jujur, kalau yang benarnya Jilani. Sebab di Baghdad itu tidak ada kampung namanya Jai. Namanya kampungnya Jili. Makanya Syekh Abdul Qadir itu membangsakannya boleh Abdul Qadir Al-Jilani, boleh kita ngomongnya Syekh Abdul Qadir Al-Jili. Jili. Kalau ada orang bilang Abdul Qadir Al-Jili, itu dia juga penisbatannya. Dalam bahasa Arab, kampungnya namanya Jili kampungnya. Namanya bukan Jail, bukan Jili. Jadi Syekh Abdul Qadir ini wali min awliyaillah. Dari lahirnya wali, anak keturunan Rasulullah dari jalur Sayyidina Hasan bukan Husain. Jadi pangkatnya, gelarnya Sayyid. Jadi walinya itu dari kecil, dari dalam perut. Syekh Abdul Qadir itu orang yang lahir bareng sehari dengan Syekh Abdul Qadir, itu semuanya jadi wali berkat Syekh Abdul Qadir. Yang lahirnya bareng harinya sama Syekh Abdul Qadir, semua orang yang lahirnya bareng sama dia itu dengan kemurahan Allah melihat sang bayi ini, wali besar ini diangkat juga jadi wali. Itu hebatnya.
yang lahirnya bareng sama dia. Itu begitu. Itu Abdul Qadir. Dan Syekh Abdul Qadir itu seluruh wali-wali itu di tapak kakinya Syekh Abdul Qadir. Raqabatu kulli waliyin tahta qadam. Leher-leher yakni jiwa para wali ada di bawahnya Syekh Abdul Qadir. Sultanul Auliya, rajanya wali. Orang kalau mengingkari kewalian Syekh Abdul Qadir, wali di waktu itu mengingkari kewalian Syekh Abdul Qadir, Allah cabut pangkat walinya jadi orang biasa. Saking hebatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, hebat sekali. Jadi dalam satu kejadian ada orang Nasrani ribut dengan orang Muslim. Kata si Nasrani, Isa, Yesus lebih tinggi daripada Nabi Muhammad. Kata si Muslim, tinggian Nabi gua. Wong gua dengar juga Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pimpinan Nabi dan para Rasul. Lah itu Yesus itu Nabi, pimpinannya berarti Nabi kita, tinggian Nabi kita. Enggak, tinggian Nabi Isa. Ribut ketemu ribut karena masing-masing orang awam kan agak punya dalil ya, melotot-melototnya doang. Ketemu Syekh Abdul Qadir ada apa? Ribut ini ada apa? Dia bilang, Tuan Syekh, ini orang mengatakan Nabi Isa lebih tinggi dari Nabi Muhammad. Kan yang lebih tinggi Nabi Muhammad dibanding Nabi Isa. Kemudian ditanya, benar kamu bilang tinggi Nabi Isa? Iya. Apa tandanya? Sebab Nabi Isa itu bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Hidup. Kata Syekh Abdul Qadir, itu sih gak usah Nabi Muhammad ngidupin orang yang udah mati. Gua juga bisa ngidupin orang yang udah mati mah, gak usah pakai Nabi. Gua aja, gak usah sahabat, gua bisa. Gitu. Yang benar, kalau saya benar janjilah. Mau masuk Islam? Iya. Tunjukin kuburan yang paling tua di sini. Yang paling lama daerah sini. Dibawa. Diunjukin. Ini yang paling lama. Saya mau tanya Nabi Isa cara ngidupinnya bagaimana? Cara ngidup ya tawasul sama Allah, minta segala macam dengan izin Allah. Fulan hidup, sudah tawasul panjang. Oh begitu. Kalau itu kelamaan. Kalau gua mesti nggak pakai begitu. Fulan hidup berpuluh-puluh kali. Itu masuk Islam. Terus Syekh Abdul Qadir hebat. Itu kayak begitu, Pak. Dan masih banyak kalau saya cerita berjam-jam. Jadi saya singkat saja. Dan itu kemudian menjadi hadarat. Sebab Syekh Abdul Qadir ini namanya manjur. Namanya itu tawasul sama wali-wali itu biar kita mudah doa kita diterima. Kalau bahasa orangnya begini Pak tawasul tuh, itu aja yang kita bahas dah. Kita mau minta sumbangan sama Pak Satiri. Kita bilang, Pak Satiri, saya temannya Pak Yus itu lama tuh bareng sama saya, SD-nya bareng. Saya juga temannya Pak Dedi, itu bareng tuh dulu pada waktu SMK. Teman-teman akrabnya Pak Satiri. Tuh kalau disebut-sebut begitu tuh alamat dikasihnya lebih gampang. Kita nggak enak sama dia kalau nggak dikasih, nggak enak sama dia kalau nggak kasih, kan begitu ya. Nah hadorot itu kira-kira begitu minta rekomendasi. Kalau kita minta sumbangan ada tanda tangan lurah, tanda tangan camat. Kalau itu kagak dikasih tuh sama Gubernur Banten, kagak dikasih, kagak itu takut sumbangan gelap.
itu begitu tuh namanya tawassul. Syekh Abdul Qadir karena di Indonesia itu tarekat yang lebih populer, tarekat Qadiriyah. Guru-guru kita yang mimpin tahlil itu adalah tarekatnya Qadiriyah, karena itu lebih banyak masuk Syekh Abdul Qadir di dalam hadarat itu. Walaupun wali-wali itu banyak wali, pangkatnya macam-macam, pangkatnya banyak sekali. Kalau Syekh Abdul Qadir emang pangkatnya Qutbul Ghaus, pangkatnya wali kutub. Wali kutub itu di zamannya harus satu wali di seluruh dunia, poros as. Itu kayak begitu. Syekh Abdul Qadir apa aja orang begitu. Jadi orang umur jadi panjang, orang bisa digeser-geser sama Syekh Abdul Qadir. Luar biasa itu. Dikasih kelebihan nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lalat yang mencelok, yang hinggap di tubuh. Terus Syekh Abdul Qadir dari kecil tidak ada lalat. Enggak mau. Sebab lalat itu maunya ke tempat-tempat yang kotor. Maunya yang bersih enggak mau, yang bersih. Kalau kita makanannya duitnya remang-remang, ada yang kurang jelas kita makan juga, yang penting duit dah. Duit gitu. Akhirnya enggak lalat segala macam, nyamuk segala macam sama kita demen banget, emang kotor kita mah. Syekh Abdul Qadir mendak merasakan yang kotor-kotor begitu tuh. Jadi kayak begitu. Ngajar, orang yang ngajar, kalau dohor ngajar tafsir, ngajar fikih, ngajar ini, ulama itu begitu. Jadi kelebihannya dari kecil sudah luar biasa. Itu yang namanya Abdul Qadir Al-Jilani. Yang benernya mah Al-Jilani, tapi udah bahasa umum Al-Jilani udah susah. Dibenerinnya orang kampung tuh udah enak begitu. Udah enak Jailani, tapi jujur aja salah itu. Salah. Yang bener Al-Jilani, jimnya kasroh bukan fathah. Bacanya gitu. Masih banyak lah kalau berbicara manaqib Syekh Abdul Qadir, tapi luar biasa. Abdul Qadir waliullah, wali. Itu begitu. Tawassulan itu orang Jawa tuh suka baca manaqiban. Itu bagus. Itu manaqib itu kalau diterjemah bagus. Isinya kayak yang saya cerita. Isinya yang saya ingin itu di manaqib. Isinya manaqib itu sejarah hidup seorang wali. Itu manaqib. Itu saya orang Jawa. Cuman kadang pakai bahasanya bahasa Arab aja. Banyak itu buku-bukunya. Tidak ngerti itu. Bagus. Manaqib itu alamat bikin murah rezeki. Kita baca sejarah-sejarah para wali. Segini aja ya. Sudah ya. Baik, kita tutup saja dengan baca Fatihah. Hadirnya kita di majelis ini mudah-mudahan menjadi sabab Allah berikan keberkahan dalam usaha kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah ampuni dosa kita, Allah tutupi aib-aib kita, Allah mudahkan urusan kita, Allah angkat derajat anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleh bakti kepada Allah dan Rasulnya, taat dan hormat kepada kita orang tua pun juga kita duduk di majelis ini, mudah-mudahan ganjarannya sampai kepada orang-orang tua kita. Mudah-mudahan akhir hayat kita ditutup dalam keadaan husnul khatimah dan husnul khatimah bisa Al-Fatihah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam wa sallam Muhammad walhamdulillahi alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.